Sahabat GKI Klasi Solo, mari kita bersama berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti dan mau melakukan firman-Mu ini. Karena firman-Mu ini adalah petunjuk yang membawa kami kepada kebenaran. Amin. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan sebuah WA yang mungkin juga saudara sekalian pernah mendapatkannya, yang isinya begini. Judulnya, Manfaat Ngomel Bagi Lansia. Isinya, ternyata semakin banyak ngoceh dan bawel memasuki usia lansia, semakin menyehatkan. Bicaralah lebih banyak seiring bertambahnya usia. Dokter mengatakan demikian. Warga senior atau pensiunan harus berbicara lebih banyak. Karena saat ini tidak ada cara untuk mencegah kehilangan ingatan. Satu-satunya cara adalah berbicara lebih banyak. Nah, ada 3 alasan yang dikemukakan dalam WA itu. Secara singkat, yang pertama, karena berbicara itu membuat otak tetap aktif. Jadi, warga lansia yang kurang berbicara akan cenderung lebih cepat kehilangan ingatannya. Yang kedua, alasannya berbicara banyak itu mengurangi stres. Yang ketiga, berbicara banyak itu dapat melatih otot wajah dan sekaligus melatih tenggorokan. Lalu WA itu diakhiri dengan kesimpulan begini. Pendeknya, para pensiunan yaitu para lansia, satu-satunya cara untuk mencegah Alzheimer adalah dengan berbicara sebanyak mungkin dan berkomunikasi secara aktif dengan orang-orang. Tidak ada pengobatan lain untuk itu. Lalu saya menjadi bertanya-tanya, apa benar mengomel itu bermanfaat bagi lansia? Semakin banyak mengomel, semakin banyak mengoceh, akan semakin menyehatkan. Nah, mari kita lihat. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengomel itu adalah marah dengan mengeluarkan banyak kata-kata. Nah, berapa banyaknya? Ya, tentu banyak sekali. Namanya juga ngomel. Kalau kondisi normal, tidak ngomel, maka rata-rata kata-kata yang kita keluarkan dalam sehari itu adalah 16.000 kata. Itu adalah penelitian yang dihasilkan oleh seorang psikolog bernama James Pennebaker dari University of Texas. Sebagai gambarannya ya, misalnya nih, saya sebelum merekam video Bina Iman, saya selalu mengetik terlebih dahulu untuk naskahnya. Nah, banyaknya kata-kata yang saya tulis biasanya sekitar 1.100 sampai 1.200 kata. Nantinya itu akan menjadi video berdurasi sekitar 12 menit. Maka jika dalam satu hari kita mengucapkan 16.000 kata, maka itu akan setara dengan menyaksikan video Bina Iman saya selama 3 jam. Nah, sekarang mari kita lihat apa kata Alkitab tentang ngomel. Mari kita baca kitab Amsal pasal 10 ayat 18 sampai 21. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan. Tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati oleh karena kurang akal budi. Menurut penulis Amsal tadi, di dalam hal berbicara ada 2 jenis orang. Yang pertama orang bebal, yang kedua orang bijak. Ciri dari orang bebal adalah pertama, dia menyembunyikan kebencian dan dusta bibirnya, ayat 18. Artinya, hatinya dipenuhi kebencian, namun dia pandai menyembunyikannya di balik kata-kata dusta. Di depan nampaknya dia baik-baik saja, tetapi di belakang ia mengumpat. Dan ciri yang kedua, orang bebal itu kalau berbicara tidak menahan bibirnya, ayat 19. Jadi ia mudah untuk menceritakan atau menggosipkan orang yang ia benci atau yang tidak ia sukai. Ia suka mengeluh, mengomel, atau menjelek-jelekan orang dan bisa menceritakannya sampai kemana-mana. Bahkan ujung-ujungnya itu bisa menjadi sebuah fitnah. Dia pikir dengan begitu orang akan memperhatikan dia atau bersimpati dengan dia. Namun justru disitulah letak kebebelannya, sebab orang justru bukannya
menjadi perhatian atau simpati padanya, melainkan justru akan melihat orang seperti apa dia sebenarnya, yakni orang yang bebal dan tidak berakal budi. Maka dikatakan juga pada ciri yang ketiga bahwa orang bebal atau orang fasik itu sedikit nilainya, ayat 20. Artinya, perkataannya yang banyak tadi tidak dianggap bernilai. Pada akhirnya orang akan mengabaikan dia dan tidak menanggapi omelan atau keluhannya karena dianggap tidak ada isinya atau tidak ada manfaatnya. Sedangkan ciri orang yang bijak adalah pertama, dia menahan bibirnya, ayat 19. Artinya, ia berbicara dengan berhati-hati dan bertanggung jawab. Ia mempertimbangkan apakah perkataannya akan menyakiti orang lain atau tidak, menimbulkan kekacauan atau tidak. Jika sekiranya ia akan menahan diri untuk tidak banyak bicara. Lebih baik dia diam dulu. Oleh sebab itu, maka dikatakan pada ayat 20, ciri yang kedua orang bijak itu lidahnya seperti perak pilihan. Artinya apa? Perkataannya dianggap berharga dan bernilai. Dan ciri yang ketiga, bibirnya mengembalakan banyak orang, ayat 21. Artinya, perkataannya bisa dipergunakan untuk memberikan arahan yang baik bagi orang lain, memberikan ketentraman, penghiburan, dan kesejahteraan bagi banyak orang. Nah, kalau kita memperhatikan cara kita berbicara selama ini, kita termasuk jenis orang yang mana ya? Jenis orang yang bijak atau jenis orang yang bebal? Kita sendiri yang bisa menjawabnya. Maka, kembali ke WA yang saya dapatkan tadi, benarkah dengan semakin banyak mengomel dan mengoceh, bahkan ketika itu memasuki usia lansia, akan semakin menyehatkan? Nah, tentu saja tidak. Menurut Amsal tadi, jika omelan atau ocehan kita itu seperti orang bebal dan tidak seperti orang bijak, itu justru akan memperburuk kesehatan kita dan juga relasi kita dengan orang lain yang kita omeli atau kita ocehi. Nah, lalu apakah tidak boleh mengomel? Ya, mengomel tentu boleh-boleh saja, karena semua orang pasti juga pernah mengomel. Saya juga pernah mengomel. Ada kalanya ngomel itu berguna juga untuk mengurangi stres karena membuat seseorang bisa melepaskan emosinya. Hal itu juga dibuktikan oleh seorang dokter yang bernama Dr. Vanessa dari University of Melbourne, Australia. Dia meneliti para pekerja medis di sebuah rumah sakit di Amerika. Dia mengumpulkan di sana dokter, perawat, ya semua pekerja di rumah sakit itu dalam satu kelompok dan mempersilahkan mereka untuk menyampaikan omelan atau keluhannya. Dan dia bisa membuktikan bahwa dengan mengeluarkan unek-unek lewat omelan atau keluhan itu dalam kelompok tadi, maka ternyata stres itu bisa menurun. Dan itu bisa menjadi sarana untuk mengeluarkan emosi yang baik. Namun, tidak hanya sampai di situ, ada syaratnya. Omelan itu harus diungkapkan dalam bentuk sharing atau cerita, bukan dengan marah-marah atau menunjuk-nunjuk pada orang yang membuat kesal. Lalu juga, omelan itu atau keluhan itu disampaikan dengan waktu yang dibatasi, yaitu kurang dari 1 menit. Ketika itu lebih dari 1 menit, maka hasilnya semua omelan dan keluhan itu akan berbalik menjadi sumber depresi. Nah, menarik ya. Jadi ngomel boleh, tapi jangan lebih dari 1 menit kalau mau tetap sehat. Nah, sebenarnya kalau dari segi kesehatan, bukan soal lebih banyak bicaranya itu yang lebih menyehatkan, tetapi soal bersosialisasinya. Ada banyak penelitian yang membuktikan bahwa bersosialisasi di usia lansia itu menyehatkan, sebab bisa mengurangi risiko penurunan kognitif seperti demensia atau Alzheimer. Saudara bisa mencarinya, itu di Google ada banyak sekali hasil-hasil penelitian yang semacam itu. Salah satunya yang dilaporkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika, yakni bahwa mereka memperhatikan dari hasil penelitian itu orang-orang yang berusia 50 tahun ke atas yang suka bersosialisasi atau menjalin pertemanan dengan sehat akan lebih rendah resikonya terkena demensia atau Alzheimer daripada yang tidak suka bersosialisasi.
Demikian juga dengan risiko penyakit lainnya seperti penyakit jantung, depresi, kecemasan, atau perasaan-perasaan ingin mati atau bahkan ingin bunuh diri. Itu semua lebih menurun kalau orang bisa bersosialisasi dengan sehat. Dan juga selain bersosialisasi dengan sehat, ada cara lain untuk mencegah risiko mengalami kehilangan ingatan atau demensia ataupun Alzheimer. Misalnya dengan makan makanan sehat, memperbanyak sayur, buah-buahan, mengurangi makan daging, tidak minum alkohol seperti itu. Juga bisa olahraga secara teratur, tidak perlu ngoyo, tetapi rutin. Bisa dengan senam lansia, senam otak, yang bisa dilakukan dengan duduk, atau juga dengan jalan kaki, itu juga bagus. Lalu istirahat yang cukup, sebab ketika tidur, tubuh itu melakukan pembuangan racun, termasuk otak juga melakukan pembuangan racun. Lalu juga ada cara lain untuk melatih otak kita tetap aktif, yaitu dengan main game. Kalau yang masih suka main game di HP, itu bisa menolong. Mengisi teka-teki, membaca buku, menyusun puzzle, atau bahkan mempelajari bahasa baru. Walaupun sudah lansia, boleh mempelajari bahasa baru, itu bisa menolong untuk membuat daya ingat kita itu tidak mudah menurun. Mempelajari keterampilan baru, menyalurkan hobi, misalkan suka bercocok tanam atau memasak. Dan juga kita bisa selalu mengingat-ingat hal-hal apa saja bisa kita syukuri dalam hidup ini. Siapa-siapa saja yang bisa kita doakan. Nah, jadi kalau di WA yang saya terima tadi mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mencegah Alzheimer adalah dengan berbicara sebanyak mungkin, maka dikatakan juga di situ tidak ada pengobatan lainnya, satu-satunya cuma itu, bicara yang banyak, maka itu tidak benar ternyata. Yang benar, bicara silakan, tetapi bicaralah sebagai orang yang bijak, bukan orang yang bebal. Ngomel boleh, tapi jangan lebih dari 1 menit. Jangan menuding orang dan jangan dengan marah-marah, tapi dengan bercerita. Bersosialisasilah secara sehat, makan sehat, olahraga teratur, tidur cukup, melatih otak tetap aktif. Selamat menjadi orang bijak dan sehat. Amin.